Jadi begini deh, segala sesuatunya itu semua dari permulaan adalah latihan. Orang menulis bagus itu karena latihannya apa? Sering latihan menulis, ya kan? Itu sama saja. Jadi kalau sering latihan diulang-ulang, lukisan itu akan menjadi, dikatakan kalau orang biasa itu hidup, ya. Jadi kita kejar bagaimana lukisan itu bisa hidup, itu berkat karena latihan. Tidak ada yang namanya pakai ini, pakai itu, pakai doa apa, tidak ada, tapi latihan. Betul. Ibaratnya itu sama saja dengan orang yang suka menulis, tulisannya kan jadi bagus, ya kan? Ya. Lukisan itu juga begitu, sama saja. Kalau kamu sudah senang mempunyai bakat, itu yang diperlukan adalah latihan terus. Jangan mundur, jangan kalah dengan teman lain. Nah itu semangatnya itu keluar lagi untuk latihan. Saya seperti sekarang ini, umur saya sudah boleh dikatakan sudah tua. Umur saya sudah 86. Tapi saya tetap latihan karena akan mengeluarkan sesuatu yang akan menjadi lebih bagus daripada apa yang sudah pernah dijadikan lukisan. Ya, jadi apa yang saya lukis itu berkat karena latihan. Betul. Jadi kepribadian itu karena latihannya siapa itu namanya orangnya. Nah, itulah keluar di situ. Seperti pelukis Pak Afandi, kan lama-lama orang itu melihat Pak Afandi, tidak melihat Pak Afandi, lihat lukisannya terus bicara, ah ini Pak Afandi. Wong lukisan kok ketemu sama Pak Afandi. Nah, semua karena tahu, ya. Nah itu apa sebabnya? Pak Afandi itu latihan terus, boleh dikatakan menjadi pelukis bukan karena sudah pembawaan, bukan. Pembawaan itu nomor 2, saya bilang. Semua orang bisa melukis, tapi kalau yang pelukis benar, itu niatnya itu sudah tidak bisa pisah daripada karakternya kepingin jadi pelukis, ya kan? Asal kamu rajin. Rajin itu perlu dalam hidup. Tidak ada orang yang tidak rajin itu hidupnya sukses, tidak ada. Yang rajin mesti sukses, tapi sudah senang melihat lukisan-lukisan. Dulu ada yang namanya komik Flash Gordon, ya. Terus ada komik lagi Gatotkaca, kalau orang komiknya Jawa itu. Nah di situ saya kadang-kadang tertarik gitu, tapi belum mencoba untuk melukis. Nah setelah saya sekolah di sekolah rakyat, ada pertandingan, ya. Pertandingan itu zaman Jepang, ya. Saya ikut dari sekolahan itu, diikut sertakan. Saya gambar Gatotkaca. Nah, itu gambar dari mana? Dari uang RI yang gambarnya Gatotkaca. Dicontoh gitu. Dicontoh, akhirnya saya menang. Dan hadiahnya apa waktu itu? Sangat, ya kalau sekarang semua ketawa ya. Itu kain pike. Kain pike itu kain yang boleh dikatakan kain rakyat lah. Ya, tapi udah seneng.
Saya senang sekali bisa menang dapat kain pikir gitu. Saya harapkan dengan teman-teman ya, kalian yang memang tujuannya kepingin menjadi pelukis, berkelompoklah, mengajak bersama-sama melukis. Itu boleh dikatakan latihan yang sifatnya berteman itu beda dengan latihan sendiri. Kalau berteman kita ada semangat karena ada temannya gitu. Tapi kalau sendiri itu kadang-kadang kalau nggak kerenteknya betul-betul kepingin jadi pelukis atau latihan, jadi tidak keluar. Tapi kalau dengan ada teman itu membuat semangat. Maka jangan lupa sama teman, apalagi teman yang bisa diajak kerjasama. Itu penting sekali. Mungkin pelajaran di sekolah tidak ada, tapi pelajaran di luar kamu mempunyai kegiatan sendiri. Karena ini boleh dikatakan bakat yang boleh dikatakan harus kamu kerjakan sendiri. Jangan menyerah kepada keadaan. Ya. Jadi begini, pertama kali itu kalau berkelompok itu bisa membuat sesuatu bersemangat ya. Saya harus bisa lebih daripada dia, dan mereka juga gitu, dia juga bersemangat melebihi dari saya. Nah, dari situlah kamu mempunyai tahapan-tahapan untuk menaikkan jenjangannya sendiri-sendiri ya. Itu yang penting adalah latihan terus. Saya waktu saya di Tokyo diminta sama guru saya, datang ke sini kamu harus membawa sket lukisan sebanyak 100 biji. 100 sket, bukan lukisan, sket ya. Sket itu kalau menurut lukisan beda ya. Lah saya mempunyai kebiasaan kalau bikin lukisan juga harus di buku yang sifatnya khusus untuk bikin sket. Tapi guru saya bukan begitu. Kamu tidak usah melihat daripada bahannya. Kertas koran itu kamu pakai tinta hitam itu bikin sket sudah bisa. Jadi harganya juga murah karena kertas koran kan boleh dikatakan minta juga bisa, beli juga ya. Kalau beli kan kalau sudah bekas kan murah ya kan. Jadi jangan khawatir, yang penting kamu ada kemauan apa enggak ya. Betul. Jadi begini, pertama kali mau menjadi pelukis harus bisa bikin sket. Jadi lebih banyak latihan sket daripada melukis, karena sket itu menghidupkan tangan. Jadi untuk latihan terus seperti orang menulis ya. Kalau kamu sering menulis ya, latihan menulis, terus akan jadi bagus. Bikin sket juga begitu. Jadi kan tidak begitu yang diperkirakan, wah ini kan biayanya kan banyak. Bukan, pakai pensil dan kertas koran yang bekas-bekas itu tidak bisa untuk buat sket ya kan? Betul. Jadi kehidupan sket itu saya kasih tahu ya. Sketnya Picasso, waktu saya membawa duta besar ke
salah satu galeri di Tokyo, dia bisa melihat sketnya Picasso. Terus dia menanyakan, berapa nih harganya? Harganya 1 juta yen. Padahal sketnya cuma sebesar kartu pos. Ya, itu. Jadi orang itu jangan salah terima, ya, bahwa sket itu tidak berguna. Jangan. Justru sket-sket dari permulaan sampai terakhir, kalau bisa disimpan untuk memori, untuk menaikkan jenjangan itu dari situ sebetulnya, ya. Jadi adik-adik kalau mau belajar melukis, kalau tidak tahu tanyakan pada saya. Ya, saya anjurkan ya kepada adik-adik terus belajar membuat sket dan melukis, karena kehidupan yang menyenangkan tergantung pada adik-adik sendiri, ya. Bisa menaikkan nilai daripada kesenangan dalam hidup, itu adalah kesenangan kamu sendiri. Apa? Mau menjadi pelukis? Kejarlah menjadi pelukis. Ya. Saya sendiri sebetulnya tidak mungkin mempunyai angan-angan sampai bisa keliling dunia. Saya sudah keliling selama 35 tahun di luar negeri. Jadi adik-adik percayalah bahwa kalau ada semangat dan kemauan disertai dengan kerajinan, ya, apa yang kamu kejarlah dengan cara rutinitas yang bagus, mesti berhasil. Jadi, Dek, jangan berhenti melukis kalau mau jadi pelukis.